warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our class. Oke, kembali lagi dengan kita belajar matematika masih dalam bab persamaan garis lurus. Nah, beberapa waktu yang lalu, pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita udah belajar mengenai gradien dan persamaan garis lurus yang diketahui sebuah gradien dan sebuah titik. Nah, pada sekarang submateri yang akan kita bahas itu mengenai persamaan garis lurus yang melalui dua buah titik. Nah, jadi untuk mencari persamaan garis lurus ini kita bisa menggunakan dua buah rumus. Yang pertama, rumus yang kita gunakan itu adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, rumus kedua yang bisa kita gunakan adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, jadi ini adalah dua buah rumus yang kita gunakan untuk mencari persamaan garis lurus. Nah, kapan kita gunakan kedua buah rumus ini? Nah, rumus pertama kita gunakan ketika yang diketahui itu adalah sebuah titik dan gradien. Nah, jadi ketika diketahui di sebuah soal gradien tertentu dengan sebuah titik A, B, maka persamaan yang kita masukkan adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Di mana M di sini menyatakan gradien yang diketahui dan X1, Y1 itu adalah titik yang diketahui. Sedangkan X dan Y yang tidak berembel-embelan angka ini akan kita jadikan variabel dalam persamaan garis lurus. Karena dalam persamaan garis lurus itu terdapat dua buah variabel. Nah, variabel X dan Y ini akan menjadi variabel nanti dalam persamaan garis lurus. Nah, kemudian rumus kedua yang kita gunakan adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, ini kita gunakan apabila yang diketahui itu adalah dua buah titik. Nah, ketika yang diketahui dua buah titik A, B dan titik C, D. Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus ini. Mana yang akan jadi variabelnya? Nah, yang akan menjadi variabelnya nanti adalah Y dan X yang tidak berembel-embelan angka. Nah, X1, Y1, X2, Y2 ini kita ambil dari titik yang diketahui. Nah, kita lihat contoh soal untuk masalah yang seperti ini. Nah, ini contoh soal yang akan kita bahas. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik K-2,5 dan L4,-3. Nah, ini dirumuskan kita membutuhkan dua buah titik. Nah, ini dua buah titik yang diketahui oleh soal. Nah, sekarang kita ambil dulu mana yang akan kita jadikan X1, Y1 dan X2, Y2. Pengambilannya juga sama seperti gradien, itu terserah. Nah, misalnya di sini kita ambil di sini adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi X1 kita min 2, Y1-nya 5, X2-nya 4, Y2-nya min 3. Nah, sekarang kita coba jawab. Nah, kita pertama kali masukkan rumus yang udah kita bahas tadi. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1
sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, di sini kita kan udah mengetahui nih berapa X1, X2, Y1, Y2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan dia ke dalam rumus yang diketahui. Nah, Y kurang, ingat ya, X sama Y ini adalah sebuah variabel yang nggak boleh kita ganti karena ini akan menjadi variabel dari persamaan garisnya. Nah, Y kurang Y1. Y1 kita adalah 5, berarti Y kurang 5 per Y2. Y2 kita adalah min 3, berarti min 3 kurang Y1 5, min 3 kurang 5. Nah, sama dengan X kurang X1 adalah min 2, X1 kurang min 2 per X2 ya, X2 kita 4 kurang X1, X1 nya min 2. Nah, jadi dari persamaan ini kita selesaikan dulu. Di sini ada dua buah tanda negatif yang berdekatan, berarti kita kalikan tandanya terlebih dahulu. Nah, ini Y kurang Y1, bukannya ini ya, Y kurang 5 per min 3 kurang 5 sama dengan X negatif kali negatif itu hasilnya positif, maka berubah jadi tambah X tambah 2 per, yang di bawah pun seperti itu, negatif kali negatif hasilnya positif, berarti 4 tambah 2. Nah, kalau udah seperti ini gimana lagi? Nah, ini kita selesaikan. Di sini kan ada variabel sama konstanta, variabel konstanta. Nah, yang di bawahnya penyebut, ini kan gak ada variabel nih, berarti bisa kita selesaikan penyebutnya terlebih dahulu. Y kurang 5 per min 3 kurang 5. Nah, teman-teman punya hutang 3, kemudian hutang lagi 5, berarti bertambah hutangnya, berarti min 3 kurang 5 hasilnya min 8, sama dengan X tambah 2 per 4 tambah 2 6. Nah, kalau udah seperti ini, berarti langkah selanjutnya adalah kita lakukan perkalian silang. Yang di atas ini kita kali dengan yang bagian bawah di sebelah sama dengan, yang di bawah kita kali dengan yang bagian atas sebelah sama dengan. Berarti Y kurang 5, nah ini kita kalikan dengan 6 sama dengan min 8 kita kalikan dengan X tambah 2. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita kalikan dulu masing-masing ruasnya. Masing-masing ruas kita selesaikan terlebih dahulu. Kita buka kurung dari masing-masing ruas. Bagaimana cara buka kurung? Berarti kita kalikan ini ke dalam. 6 dikali Y, kemudian kita kalikan juga 6 dengan min 5. Nah, 6 kali Y itu hasilnya 6Y. 6 kali min 5 hasilnya berarti min 30, karena positif kali negatif hasilnya negatif. 6 kali 5 sama dengan 30. Sama dengan yang ruas kanan juga kita kalikan ke dalam, kita buka kurungnya. Min 8 kita kalikan dengan X, kemudian min 8 juga kita kalikan dengan 2. Berarti min 8 kali X sama dengan min 8X. Nah, negatif kali positif hasilnya negatif lagi. Min 8 kali 2 hasilnya min 16. Nah, sekarang kita susun dia menjadi sebuah persamaan. Nah, di sini ada dua buah konstanta, min 30 dengan min 16. Ini kan nggak punya variabel mereka nih. Nah, kalau mereka nggak punya variabel berarti bisa kita gabungkan. Kita lakukan operasi selanjutnya. 6Y sama dengan min 8X kurang 16 ditambah 30. Kenapa tambah 30? Nah, di sini kan min 30 nih. Ketika 30 kita pindah ruaskan ke sebelah sama dengan, maka yang terjadi adalah perubahan tanda dari negatif berubah menjadi tanda positif. Berarti 6Y sama dengan min 8X. Nah, 6 min 60 tambah 30. Nah, min ini berarti hutang ya, 30 berarti bayar.
Teman-teman punya hutang 16, dibayar 30, berarti ada kembalian dong yang dibayar. Nah, berapa? Berarti tandanya positif. Karena yang tanda positif itu lebih besar dari tanda negatif. Nah, 30 kurang 16 hasilnya 14. Nah, jadi persamaan garisnya kita jadikan aja dia persamaan 0 ya. 6Y. Nah, kita pindah ruaskan dia ke sebelah kiri semuanya. Min 8X pindah ruas ke sebelah kiri berarti menjadi tambah, karena negatif pindah ruas jadi positif. Tambah 8X dikurang 14 sama dengan 0. Karena di sini tambah berubah, berpindah ruas ke sebelah sama dengan berubah menjadi tanda negatif. Nah, jadi persamaan garis lurus dari titik yang diketahui, titik min 2,5 dan 4,3. Min 3 itu adalah 6Y ditambah 8X kurang 14 sama dengan 0. Nah, jadi pembahasan soal pertama kita sampai di sini, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, untuk pemahaman lebih lanjutnya, kita berikan lagi sebuah contoh soal tentang persamaan garis lurus ini. Dimana yang soal yang kedua adalah tentukanlah persamaan garis lurus yang melalui titik 10,7 dan 5,2. Nah, ini kita coba jawab. Nah, kita tentukan dulu mana yang akan kita pilih sebagai X1, Y1 dan X2, Y2. Misalnya ini X1, Y1 dan ini X2, Y2. Jadi X1 kita 10, Y1 7, X2 nya 5, Y1 nya min 2. Kita bikin rumusnya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Nah, sekarang kita masukkan apa yang telah diketahui ke dalam rumus. Y kurang Y1 kita adalah min 2, berarti Y kurang min 2 per Y2, Y1 kita ini ya, Y1 kita 7, berarti di sini plus 7 ya, per Y kurang 7 per Y2 kurang Y1. Y2, ini Y2 ya. Y2 kita min 2 kurang Y1 7 sama dengan X kurang X1 kita adalah 10, Y kurang 10 per X2 5 kurang 10. Nah, ini bisa kita selesaikan yang bagian penyebutnya terlebih dahulu. Berarti Y kurang 7 per min 2 kurang 7. Teman-teman punya hutang 2, hutang lagi 7, berarti jadi min 9 sama dengan X kurang 10 per 5 kurang 10. Teman-teman punya hutang 10, bayar 5, berarti masih tinggal hutangnya 5. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita kali silang. Yang di bawah kita kali dengan yang di atasnya, yang di atas kita kali dengan yang bagian bawah. Nah, sekarang berarti di sini min 5 kali Y ya. Min 5 kali Y kurang 7 sama dengan min 9 kali X kurang 10. Nah, kita buka kurungnya masing-masing ruas dengan mengalihkannya ke dalam. Min 5 kali Y, kemudian min 5 kali min 7. Setelah itu min 9 kali X, kemudian min 9 kali min 10. Kita selesaikan ruas kiri terlebih dahulu. Min 5 kali Y berarti min 5Y. Min 5 kali min 7. Nah, ingat, negatif kali negatif itu hasilnya positif. Berarti 5 kali 7 sama dengan 35. Sama dengan min 9 kali X min 9X. Kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. 9 kali 10 90. Nah, kemudian kita susun lagi. Misalnya kita bawa ke ruas sebelah kiri semuanya. Min 5Y min 5Y, kemudian yang ruas
yang pakai variabel kita susun terlebih dahulu ya. Ketika min 9x kita bawa ke sebelah sama dengan di sini, berarti berubah tanda menjadi positif 9x, karena negatif pindah ke sebelah sama dengan berubah jadi positif. Ditambah yang ini 35, kemudian dikurang 90 sama dengan 0. Kenapa di sini kurang 90? Karena yang 90 itu kita bawa ke sebelah sama dengan, otomatis dia pindah ruas. Kalau pindah ruas berarti berubah tanda. Nah, kemudian kita susun lagi ya. Min 5y ditambah 9x. Nah, 35 kurang 90. Teman-teman punya hutang 90, dibayar 35, berarti masih hutang, tandanya negatif. Berapa sisa hutangnya? Berarti 90 kurang 35. Sisa hutangnya adalah 55. 55 datangnya dari mana? 90 kita kurang 35. Kenapa kita kurang? Karena di sini positif itu statusnya bayar hutang ya. Bayar hutang, kemudian hutangnya 90. Jadi hutangnya berkurang. Sama dengan 0. Nah, ini sampai sini saja dibuat itu udah betul, tetapi bagusnya lebih kita rapikan lagi ya. Kita bawa X ini ke depan karena X-nya bernilai positif. Nah, berarti 9X kurang 5Y dikurang 55 itu sama dengan 0. Jadi, persamaan garis lurus yang dilalui titik 10,7 dan 5,2 itu adalah 9X kurang 5Y kurang 55 sama dengan 0. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, ini kan dia berpindah nih ke depan 9X, kok tandanya nggak berubah? Nah, perubahan tanda ini berlaku apabila dia itu berpindah di sebelah sama dengan, melewati sama dengan. Nah, di sini kan mereka sama-sama nggak melewati sama dengannya di sini. Mereka cuma bertukar posisi antar suku itu juga. Nah, jadi yang positif tetap positif, yang negatif tetap negatif. Nah, mungkin sampai di sini video kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan di kolom komentar atau di aplikasi Edmodo. Nah, jangan lupa nantikan video kita selanjutnya dan like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.